Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin masih bawain cerita dari Bristory. Ini dia bukunya yang sedang admin bawain. Teman-teman bisa order ya. Nanti linknya admin sediain di deskripsi. Dukung penulisnya juga ya. Oke? Sebelum kita masuk ke cerita ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Hari itu, rumah Teteh jadi agak ramai karena kami kedatangan tamu yang agak banyak jumlahnya. Kedua orang tua Irwan datang dari kampung halaman dengan membawa serta anggota keluarga lainnya, yaitu kakak perempuan Irwan beserta anak perempuannya. Biasanya, kalau ada orang tua dari salah satu penghuni datang berkunjung, kami cukup gembira karena selain mereka pasti bawa oleh-oleh, di meja makan hampir pasti selalu ada makanan karena si ibu pasti memasak setiap hari untuk seluruh penghuni rumah. Begitu juga dengan ibunya Irwan. Beliau pasti memasak makanan khas Sumatera setiap harinya yang zatnya gak kira-kira enak banget. Irwan bilang mereka akan tinggal di rumah Teteh selama 3 hari saja. Selebihnya akan pergi mengunjungi adiknya yang berkuliah di Jakarta. Tapi ada satu masalah yang muncul ketika ada keluarga yang datang, yaitu perihal di mana mereka akan tidur. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang datang gak jadi masalah, bisa tidur dalam satu kamar. Yang jadi masalah adalah kalau lebih dari 2 orang, di mana mereka akan tidur? Seperti yang sudah kita tahu semua, lantai 1 rumah Teteh ada 6 kamar, sedangkan kami yang tinggal di lantai 1 ada 5 orang. Berarti hanya tersisa 1 kamar. Benar, ada 1 kamar kosong. Tapi ada masalah dengan kamar itu. Sudah pada tahu semua kan ya? Gak pernah ada orang yang tahan tidur lama di kamar kosong itu. Gak ada yang pernah bisa tenang tidur semalam di kamar itu. Kenapa begitu? Karena itu kamar Teteh. Ana, anak perempuan cantik yang masih berumur sekitar 3 tahun. Mudah akrab dengan siapapun. Belum lancar bicara tapi cerewet dan senang ngobrol. Ana adalah keponakan Irwan, anak dari kakak perempuannya. Hari pertama mereka datang, Ana sudah bisa akrab dengan penghuni rumah. Anak kecil yang lucu dan menyenangkan, berlarian tanpa lelah kesana kemari, mengeksplorasi setiap sudut rumah. Karena itu adalah kali pertama Ana datang ke rumah Teteh. Kami semua berbincang di ruang tengah. Bapak dan Ibu Irwan kebetulan memang senang berbincang juga. Awalnya mereka bercerita tentang perjalanan panjang menuju rumah Teteh. Selebihnya mereka bercerita tentang banyak topik yang lain. Seru mendengarnya. Pada saat berbincang-bincang itulah gue melihat ada gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Ana. Beberapa kali dia mengarahkan pandangan ke kamar kosong, seperti ada yang menarik perhatiannya. Dan gue lihat pintu kamar kosong itu sedikit terbuka. Sepertinya hanya gue yang menyadari itu. Yang lain gak ada yang memperhatikan. Ana, sini deh. Gue memanggil Ana. Ana berjalan pelan mendekat. Ana lihat apa ke situ? Bisik gue pelan sambil menuju ke arah kamar kosong. Ada yang ngintip om, jawabnya pelan. Ana tahu nggak apa yang ngintip dari dalam? Perempuan om, itu siapa om? Ana menjawab dengan pertanyaan. Bingung gue jawabnya. Itu tante lagi sakit jadi nggak bisa keluar kamar. Ana jangan ganggu tante ya, kasian, jawab gue sekenanya. Ana mengangguk sambil tersenyum. Malam pun tiba. Rezeki malam itu adalah kami dapat menyantap makanan rumah hasil dari masakan mamanya Irwan. Super lezat, lumayanlah untuk perbaikan gizi. Setelahnya, sebagian dari kami berbincang di ruang tengah. Papanya Irwan banyak bercerita. Kami senang mendengarnya. Cukup lama kami berbincang seru, tapi kemudian perhatian gue teralihkan kepada perbincangan yang terjadi antara Irwan dan kakak perempuannya. Sudahlah kak, kita tidur kumpul di kamar aku aja, rayu Irwan kepada kakaknya. Enggak lah,
Aku mana bisa tidur kalau kamar penuh begitu. Kan sudah ada papa mama yang tidur di kamar kamu. Kakak tidur di kamar yang kosong aja, jawab kakak Irwan. Selanjutnya Irwan tetap berusaha untuk melarang kakaknya tidur di kamar itu tanpa memberi alasan. Gue tahu sebisa mungkin Irwan melarang kakaknya untuk tidur bersama Ana di kamar kosong. Irwan khawatir nantinya mereka berdua akan diganggu oleh Teteh. Tapi tampaknya kakaknya Irwan bersikukuh untuk tetap tidur di kamar kosong. Gue lihat dia udah mulai memindahkan barang-barangnya. Ana juga sudah terlihat mondar-mandir lucu keluar masuk ke kamar kosong. Sama, gue juga sangat khawatir, tapi gak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya bisa berharap semoga Teteh gak ngeganggu mereka berdua nantinya. Malam semakin larut. Satu persatu kami beranjak masuk ke kamar masing-masing. Gue lihat kakak perempuan Irwan dan Ana udah lebih dahulu masuk ke kamar kosong itu. Dan gak lama kemudian gak terdengar suaranya lagi. Mungkin udah terlelap. Gue yang paling akhir meninggalkan ruang tengah dan mematikan lampunya. Setelah itu gue masuk kamar. Saat itu udah jam 11 malam. Seperti biasa, gue berbaring di atas tempat tidur sambil nonton TV, menunggu kantuk datang. Firasat gue, malam itu akan menjadi malam yang cukup panjang. Jendela kamar masih gue biarkan terbuka, membiarkan angin malam masuk melalui celahnya. Cukup dingin udara malam itu, ditambah dengan gelapnya ruangan karena lampu udah gue matiin sejak masuk tadi. Sampai jam 1 lewat tengah malam, mata masih juga gak mau terpejam. Masih memikirkan keadaan kakak Irwan dan Ana. Ana yang tidur di kamar Teteh. Gue berdoa semoga mereka gak mengalami gangguan dalam bentuk apapun. Agak bersyukur karena sampai saat itu gue gak ngedengar suara apapun. Gue anggap mereka tertidur pulas. Tapi ternyata gue salah. Sekitar jam 1 lewat sedikit, gue mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dan gue yakin itu adalah suara pintu kamar kosong yang ditempati oleh kakak Irwan dan Ana. Gue mencoba berpikir positif. Mungkin mereka mau ke toilet yang memang letaknya persis di sebelah kamar. Tapi anehnya hanya terdengar satu pintu, sedangkan pintu toilet gak terdengar terbuka. Gue mulai curiga, tapi gue belum berani keluar kamar untuk memastikan. Hanya pasrah, menunggu di dalam, dan hanya coba menerka apa kira-kira yang akan terjadi kemudian. 1 menit berlalu, nggak terjadi apa-apa. 2 menit, belum terdengar apapun juga. 5 menit, belum terdengar ada apa-apa. Hening, sunyi. Gue mengecilkan suara TV untuk menajamkan pendengaran. Alhamdulillah, aman. Gue bersyukur dalam hati. Tapi sekali lagi gue salah. Beberapa menit kemudian gue mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki yang terdengar seperti berlari, seperti langkah kaki anak-anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Gak lama kemudian gue mendengar suara tawa. Suara anak kecil tertawa. Suara anak perempuan di ruang tengah. Masih belum berani membuka pintu kamar, gue malah mulai ketakutan. Gue coba terus menajamkan pendengaran, coba memastikan, dan akhirnya yakin bahwa suara anak kecil itu adalah suara Ana. Ngapain Ana tertawa dan lari-lari sendirian tengah malam di ruang tengah? Gue langsung bangun dari tempat tidur, berniat membuka pintu dan melihat keadaan di luar. Tapi ketika sudah memegang gagang pintu, gue urungkan niat karena gue mendengar satu suara lagi. Kali ini suara tawa perempuan dewasa. Dari suaranya, perempuan dewasa itu terdengar seperti sedang bermain bersama Ana. Gue hanya berdiri diam di depan pintu yang masih dalam keadaan tertutup, berpikir dan mencoba memastikan siapa yang sedang menemani Ana bermain di ruang tengah. Sempat meyakinkan diri bahwa itu adalah suara mamanya, Ana. Tapi setelah coba menajamkan pendengaran sekali lagi, ternyata itu bukan suara mama Ana. Gue sangat yakin gue kenal suara tertawa itu. Itu suara Teteh. Gue ketakutan, kembali merinding, sama seperti saat gue mendengar tawa Teteh sebelum-sebelumnya. Ingin rasanya kembali ke tempat tidur dan gak ambil pusing dengan apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Tapi gak bisa. Gue memikirkan Ana, takut terjadi apa-apa dengannya.
Gue harus keluar kamar, bagaimanapun keadaannya. Harus. Setelah nyali cukup terkumpul, dengan sangat perlahan gue memutar gagang pintu. Berusaha gak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya gak menarik perhatian mereka di luar. Ketika hendak mendorong pintu dan membukanya, tiba-tiba suara tawa hilang. Sama sekali hilang. Gak terdengar lagi. Suasana kembali hening dan sunyi. Dead silence. Sempat berpikir untuk membatalkan niat dan gak jadi membuka pintu, tapi sekali lagi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya gue dorong pintu perlahan. Setelah sudah ada cukup celah terbuka, gue coba mengintip keluar. Ruang tengah terlihat gelap, hanya terlihat sedikit cahaya yang masuk dari luar melalui celah jendela. Dari celah itu gue belum bisa melihat apa-apa, hanya terlihat sofa dan meja yang ada di sebelah kanan ruangan. Suasana masih sangat hening, gak terdengar suara apapun. Sekali lagi gue dorong pintu sedikit untuk memperbesar celah dan mengarahkan pandangan ke sebelah kiri meja. Pada akhirnya gue melihat sesuatu. Gue melihat Ana sedang berdiri di samping meja, berdiri menghadap ke arah tempat gue mengintip. Gue bingung karena Ana hanya berdiri diam dan menatap ke arah gue. Jarak kami hanya sekitar 4 meter. Pintu masih belum terbuka sepenuhnya. Ana terlihat memegang sesuatu. Setelah gue perhatikan dengan seksama, ternyata Ana memeluk sebuah boneka. Kemudian Ana tersenyum. Gue senyum balik ke arahnya. Ana lagi apa? Kok malam-malam main sendirian? Tanya gue sambil tetap menahan pintu agar gak terbuka sepenuhnya. Dan Ana pun menjawab, aku gak sendirian kok Om Bli. Aku main sama Tante Teteh. Kaget gue mendengarnya. Pelan-pelan gue mendorong pintu dan akhirnya pintu terbuka penuh. Barulah melihat semuanya. Lemas badan gue. Tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Gue melihat Teteh berdiri di sebelah kanan Ana. Malam itu Teteh menggunakan baju terusan berwarna putih bermotif kembang-kembang. Rambut panjangnya terurai tanpa menghalangi wajahnya sedikit pun. Malam itu gue dapat melihat wajah Teteh dengan jelas. Teteh tersenyum. Mereka berdua bergandengan tangan, gak bergerak sedikit pun. Ayo Om Bli, ikut main sini. Suara Ana memecah kesunyian. Lutut gue lemes dan akhirnya enggak tahan lagi. Kaki gak mampu menahan berat badan. Gue jatuh terduduk lemas, ketakutan. Mereka berdua tetap berdiri diam di hadapan. Teteh, tolong jangan ganggu Ana ya. Bri mohon, Ana masih kecil. Tolong jangan ganggu dia, Teh. Gue nekat mengeluarkan kalimat itu. Dalam ketakutan, gue berhasil membuka mulut tanpa berani menatap ke arah tempat Teteh dan Ana berdiri. Setelahnya gue hanya bisa menunduk, gak berani melihat ke arah depan. Om Bli, Tante Tetehnya udah pergi. Suara Ana menghentikan proses gue menuju pingsan. Ternyata Ana sudah berdiri tepat di hadapan dengan raut wajah yang terlihat sedih tapi juga tampak lelah. Dan benar, Teteh gak terlihat lagi. Iya Ana, Tante Tetehnya pulang dulu ya. Sekarang Ana masuk kamar terus bobo ya sayang. Ajak gue sambil menggandeng tangannya. Tapi Ana masih mau main sama Teteh. Ana dikasih boneka ini sama Tante Teteh. Ana menunjukkan boneka yang sejak tadi berada di dalam pelukannya. Gue hanya terdiam, enggak berani berkata apapun saat itu. Kemudian berjalan mengantar Ana ke depan pintu dan membiarkannya masuk ke dalam. Setelah Ana masuk ke kamarnya, gue yang masih lemas dan ketakutan langsung masuk ke kamar gue dan mengunci pintu. Itu adalah malam pertama Ana tinggal di rumah Teteh. Gimana dengan malam kedua dan malam ketiga? Ternyata jauh lebih serem. Terima kasih teman-teman udah nyimak cerita dari Mas Bli. Oh ya, admin ingetin lagi ya, teman-teman bisa order buku ini ya. Linknya udah admin sediain di deskripsi. Dukung juga penulisnya ya. Oke, admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.